Puji Tuhan saudara sekalian, hari ini kita mau sama-sama nikmati firman Tuhan ya. Di Amsal 17 ayat 27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Nah, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Tuhan, biarlah Tuhan waktu yang 10 menit ini Roh Kudus Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh bisa menjadi anak Engkau yang hidup berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, banyak orang mengatakan, Pak Pastor Amin, Alkitab itu sudah kuno. Jangan kita semuanya percaya Alkitab, ketinggalan zaman. Saya bilang tidak. Alkitab, perkataannya itu iya dan amin. Mengajar kita, mendidik kita bagaimana jadi manusia yang lebih berarti dan berharga dan sukses. Nah, mengendari emosi adalah salah satu kunci bisa kita sukses. Karena orang bijak akan berhati-hati dalam ucapan maupun tindakannya. Nah, karena itu Alkitab, firman ini bisa membawa kita dalam kesuksesan. Nah, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Nah, inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Tahan kita punya emosi, tahan kita punya perkataan. Sering sekali orang itu ribut suami istri sampai cerai. Datang ke Pak Pendeta aku mau cerai, pusing sama istri aku. Istri bilang aku pusing sama suami aku, cerewet. Kenapa? Emosi terus tiap hari katanya. Hari ini kita harus mau belajar firman Tuhan dan aplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau kita bisa melakukan itu, kita akan membangun keluarga kita dalam sukses. Kita akan sukses dalam usaha kita. Satu ayat lagi, Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Lebih baik pulang ke rumah dan menyiapkan jala daripada pergi ke sungai dan berharap mendapatkan ikan. Nah, kedua adalah janganlah kita malas. Kemalasan adalah rahasia dari sebuah kegagalan, dan hal ini tetap disimpan secara rahasia oleh orang-orang yang gagal. Karena itu saudara sekalian, yang kita mau sukses itu, jangan kita jadi manusia yang malas. Pertama, jangan jadi manusia yang emosi. Kedua, jangan jadi manusia yang malas. Emosi dan malas itu ada kaitannya. Kenapa bisa ribut suami istri? Suaminya malas, tidak inovasi. Udahlah sayang, dunia ini udah mau kiamat. Udah gak usah kerja, gak mau cari kerja, gak gengsi. Nah inilah problemnya. Ya saya lihat, ya orang bilang aduh Australia sudah gak ada harapan. Saya lihat orang itu yang mau kerja, dia bisa membeli rumah dalam 2 tahun di Australia. Luar biasa. Tapi memang dia pertama kerja cuci piring. Pelan-pelan dia naik pangkat. Akhirnya dia kembali ke profesi dia. Di Indonesia dia bisa perbaiki handphone. Akhirnya di Australia dia dapat kerjaan perbaikan handphone. Sukses. Bisa cicil rumah. Kenapa? Karena dia tidak emosi. Tidak merasakan gila. Gue kan punya perusahaan di Indonesia. Masa di Australia cuci piring? Dia tidak emosi, tidak marah. Waktu dia kerja di restoran, dicaci maki oleh manajernya. Dia tetap tahan emosinya. Padahal bukan salah dia. Dia tetap tahan dan sabar. Akhirnya emosinya tahu bukan salah dia. Malahan manajer minta maaf. Akhirnya naik pangkat. Akhirnya puji Tuhan dia diberkati Tuhan. Kembali ke profesi dia. Karena dia jaga emosi dia. Dia tahan dicaci maki. Dan dia bukan orang yang malas. Dan dia belajar terus. Dia kerja dengan tekun. Sebelum toko buka dia datang duluan. Semuanya udah pulang. Dia yang tutup toko handphonenya. Akhirnya dia disayang oleh bosnya dan naik pangkat. Saudara sekalian,
Belajarlah tahan emosi terhadap istri dan suami. Jangan teriak-teriak kepada suami. Suami paling kesel, tahu nggak? Istrinya itu, suaranya kayak, maaf ya, kencang sekali kayak orang Hongkong. Kalau orang Hongkong itu seperti berantem gitu loh. Iya kan? Nah, mari saudara sekalian, kalau memang mau kita sukses dalam membangun keluarga kita, belajarlah tahan emosi, tahan perkataan. Dan yang kedua, marilah belajar rajin. Ya, Tuhan pasti akan berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Biarlah Tuhan kami sungguh bisa menjadi anak Engkau yang takut akan Engkau, cinta Engkau, dan juga melayani Engkau. Tuhan bantulah kami supaya kami bisa belajar kontrol emosi kami. Supaya kami tidak emosi, senantiasa cinta pada Engkau, cinta keluarga kami, dan belajar untuk menahan emosi kami dan ego kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.